Salam sehat, salam baik buat anak-anak ibu di kelas 10 SMK. Kita masuk ke materi tentang sejarah Indonesia di pertemuan kita yang kedua. Dengan sengaja ibu memberikan video ini menjelaskan mengenai sejarah Indonesia dengan pola pikir ya. Ini dari yang sudah ibu berikan catatan kamu. Materi kita adalah konsep berpikir dalam sejarah. Nah, dari konsep berpikir dalam sejarah ini bisa dipandang dari dua ya. Dari unsur konsep berpikir diakronik ya, diakronik maksud ibu, dan yang kedua adalah sinkronik. Nah, di sini ibu mau menjelaskan mengenai apa sih maksud konsep berpikir diakronik ini. Nah, kalau konsep berpikir diakronik ini berhubungan dengan kronologis ya, mempelajari sejarah sesuai dengan kurun waktunya ya, kronologis, ada urutan waktunya yang berhubungan terjadinya sejarah. Contohnya apa ibu? Kita boleh melihat mengenai sejarah kemerdekaan Indonesia secara kronologis, secara kurun waktu, bahwa Indonesia ya dijajah oleh bangsa Belanda selama 350 tahun atau 3,5 abad, dan juga Indonesia dijajah oleh bangsa Jepang sebanyak 3,5 tahun. Nah, dan tepat tanggal 17 Agustus tahun 1945 Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Artinya ada kronologis urutan dari waktunya. Nah, untuk menuju kemerdekaan itu ada tahapan-tahapan yang dilihat dari terbentuknya panitia-panitia BPU, PKI, ya, PPKI. Nah, ada sidang-sidangnya dan ada urutan waktunya, kronologisnya. Ya, nah, itulah yang disebut dengan sejarah. Nah, kalau kita lihat dari tahun demi tahun, sekarang tahun 2021, secara kronologis Indonesia sudah mengalami kemerdekaan 76 tahun. Kita menghitungnya, kenapa dapat dihitung ibu? Kita dapat hitung dengan diproklamasikannya Indonesia tahun 45 sampai ke 2021, berarti Indonesia sudah merdeka 76 tahun. Itu artinya konsep berpikir diakronik ya, kronologis, ada urutan waktunya. Sejarah dapat dihitung dengan menghitung dari jangka waktu terjadinya. Ya, nah, sementara kalau dia konsep berpikir sinkronik, yang sinkron. Ya, nah, sinkronnya itu artinya yang sama. Contohnya apa? Terjadilah saat ini Indonesia mengalami keterpurukan ekonomi. Nah, kita ingat sejarah. Tahun berapakah ada masa yang seperti ini terjadi? Ya, nah, sinkron. Kita anggap situasi saat ini terulang kembali dari sejarah yang sudah lalu. Paham anak ibu? Ya, nak, artinya kondisi saat ini, perekonomian Indonesia mengalami keterpurukan. Nah, tahun berapalah situasi yang seperti ini terjadi di masa lampau. Nah, itu dia berpikir, konsep berpikir mengenai sinkronik tadi. Jadi berbeda dengan yang diakronik tadi ya sayang. Kalau diakronik itu dia secara kronologis ada urutan waktunya, bisa kita hitung berapa lama. Nah, kalau cara berpikir dengan sejarah, dengan konsep sinkronik adalah situasi yang terjadi saat ini kita sinkronkan. Kapankah situasi seperti ini pernah terjadi? Itu dia.
Semoga penjelasan Ibu dengan singkat ini dapat dipahami oleh anak-anak Ibu. Nah, tugas kamu ya nak, coba kamu buat contoh berpikir tentang sejarah dengan konsep diakronik. Contohnya apa? Tadi Ibu udah bilang contoh dari Ibu kan kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian kamu buat lagi dengan cerita sejarah dengan berpikir dengan konsep sinkronik. Kamu bikin contohnya. Ini contoh pengalaman sejarah ya nak yang Ibu ceritakan ya. Sekarang coba kamu buat sejarah pribadi kamu. Sejarah pribadi kamu yang berhubungan dengan konsep pemikiran diakronik dan sinkronik. Semoga dapat dipahami anak-anak Ibu. Tugasnya dikerjakan dan boleh kamu kirimkan lewat GC atau juga pribadi ke Ibu. Oke, terima kasih. Ini saja mungkin yang bisa Ibu sampaikan di hari ini pembelajaran kita secara Indonesia. Salam sehat anak-anak Ibu. Semoga dapat dipahami konsep berpikir tentang sejarah dengan konsep berpikir diakronik dengan sinkronik. Salam sehat.